Erling Haaland incar rekor baru, 100 kontribusi gol dalam kurang dari 100 laga. Erling Haaland berpeluang memecahkan rekor Premier League saat Manchester City menghadapi Brighton di Etihad Stadium, Sabtu tanggal 15 Maret tahun 2025. Striker asal Norwegia itu hanya membutuhkan 1 gol atau assist untuk mencapai 100 kontribusi gol di Premier League dalam kurang dari 100 penampilan. Sejak bergabung dengan City dari Borussia Dortmund, Haaland telah mencetak 83 gol dan memberikan 16 assist di Premier League. Jika ia berhasil mencetak atau mengassist gol lawan Brighton, ia akan menjadi pemain pertama yang mencapai 100 kontribusi gol dalam kurang dari 100 laga. Erling Haaland telah menjadi mesin gol bagi Manchester City sejak kedatangannya musim lalu. Ia memenangkan sepatu emas Premier League 2 musim berturut-turut, dengan 36 gol di musim tahun 2022-23 dan 27 gol di musim tahun 2023-24. Musim ini, Haaland telah mencetak 20 gol di Premier League dari 27 pertandingan. Haaland juga memegang rekor sebagai pemain tercepat mencapai 50 kontribusi gol di Premier League, hanya dalam 39 pertandingan. Kini, ia berambisi mencatatkan 100 kontribusi gol dalam kurang dari 100 laga. Jika Haaland mencetak atau mengassist gol lawan Brighton, ia akan memecahkan rekor Alan Shearer, yang mencapai 100 kontribusi gol dalam 100 pertandingan bersama Blackburn Rovers pada April tahun 1995. Haaland telah menunjukkan performa impresif melawan Brighton, dengan 4 gol dan 1 assist dalam 4 pertemuan di Premier League. Terakhir kali ia mencetak gol melawan Brighton adalah pada November lalu, meski City kalah 2-1. Julian Nagelsmann puji stabilitas Manchester City dalam mengelola klub. Pelatih tim nasional Jerman, Julian Nagelsmann, memberikan pujian terhadap cara Manchester City dalam mengelola klub, terutama dalam menjaga stabilitas dan ketenangan saat menghadapi tantangan. Menurutnya, City adalah contoh sempurna bagaimana sebuah klub sepak bola seharusnya bekerja, bukan hanya dari segi permainan di lapangan tetapi juga dalam pengambilan keputusan strategis. Dalam wawancara dengan Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nagelsmann mengungkapkan kekagumannya terhadap bagaimana Manchester City tetap tenang, bahkan ketika menghadapi masa-masa sulit. Pendekatan Manchester City dalam mempertahankan Pep Guardiola menjadi contoh bagaimana sebuah klub harus bersikap. Mereka tidak hanya memberikan penghargaan atas keberhasilan seorang pelatih, tetapi juga memahami bahwa ada fase di mana tim mungkin mengalami kesulitan yang tidak terduga. Apa yang terjadi di Manchester City luar biasa, bukan dari sudut pandang olahraga, tetapi bagaimana klub ini tetap tenang. Itu adalah contoh sempurna dari pekerjaan yang sempurna. Tidak ada satupun wawancara yang menunjukkan opini negatif. Saya ingin melihat hal ini dari klub lain yang seringkali terlalu banyak menciptakan kegaduhan dan bertindak terlalu cepat dalam menentukan siapa pelatih yang tepat. Jika Anda selalu mengatakan bahwa pelatih adalah yang paling penting, maka proses seleksinya juga harus lebih kompleks. Jika sebuah perusahaan membutuhkan 2 minggu untuk mengevaluasi seorang karyawan, tetapi pelatih terkadang direkrut hanya setelah 1 panggilan telepon, itu adalah pendekatan yang salah. Manchester City melakukan ini dengan sempurna, menghormati seseorang atas kesuksesan yang telah diraih, tetapi juga menerima kenyataan bahwa akan ada fase di mana hal-hal tidak berjalan dengan baik secara jelas dan tak terjelaskan. Eduardo Camavinga masuk daftar pemain incaran Manchester City. Bintang Real Madrid, Eduardo Camavinga, dikabarkan masuk ke dalam daftar pemain incaran Manchester City pada jendela transfer musim panas mendatang. Pemain berusia 22 tahun itu belum berkembang sesuai ekspektasi dalam 4 tahun terakhir dan belum mampu mengambil peran lebih besar di tengah berkurangnya keterlibatan Luka Modric dalam tim utama. Menurut laporan Sky Sports, Manchester City tertarik untuk memanfaatkan situasi ini dan mencoba merekrut Camavinga. City memiliki hubungan dekat dengan agensi CAA Stellar, yang menaungi sang pemain dan sebelumnya membantu kepindahan Omar Marmoush dari Eintracht Frankfurt pada Januari lalu.
Camavinga kini masuk dalam daftar incaran mereka untuk musim panas, meskipun pemain asal Prancis itu belum mengambil keputusan mengenai masa depannya. Jika ia memilih hengkang, diperkirakan banyak klub lain juga akan tertarik. Sejauh musim ini, ia telah melewatkan 18 pertandingan akibat cedera dan dikabarkan mengalami masalah punggung dalam beberapa pekan terakhir. Chris Sutton prediksi skor Man City vs Brighton, ex-Chelsea, kombinasi Marmoush dan Haaland bisa jadi kunci. Mantan penyerang Chelsea, Chris Sutton, memberikan prediksi skor untuk laga Manchester City vs Brighton. Manchester City akan menjamu Brighton pada Sabtu, tanggal 15 Maret tahun 2025 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saat ini, Manchester City terdepak dari 4 besar setelah dikalahkan Nottingham Forest, masih dengan 47 poin di urutan kelima. Chris Sutton mengaku, dirinya terlalu pengecut untuk memprediksi hal buruk akan terjadi pada Manchester City. Sehingga Chris Sutton beberapa kali keliru dalam memberikan prediksi skor karena berpikir skuad Pep Guardiola masih unggul. Dikutip dari BBC, Chris Sutton menyadari bahwa sebenarnya Brighton berada di situasi yang lebih baik. Meski Brighton lebih baik situasinya, Chris Sutton tetap tak bisa tidak berpikir bahwa Manchester City lebih mengancam. Saya agak pengecut terhadap City akhir-akhir ini dan mendukung mereka untuk memenangi pertandingan seperti ini melawan tim-tim di level sekitar mereka di klasemen, seperti minggu lalu melawan Forest misalnya. Saya sebenarnya tidak mau untuk membuat kesalahan lagi, tapi di saat yang bersamaan, saya benar-benar berpikir bahwa City jauh lebih berbahaya dengan Omar Marmoush di tim. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Prediksi Manchester City vs Brighton tanggal 15 Maret tahun 2025. Manchester City dan Brighton akan bertemu di Etihad Stadium pada pekan ke-29 Premier League 2024/2025. Pertandingan Liga Inggris antara Manchester City vs Brighton ini dijadwalkan kick-off Sabtu, tanggal 15 Maret tahun 2025, jam 22 waktu Indonesia Barat. Per pekan 28, Man City berada di peringkat 5 dengan 47 poin. Sang juara bertahan terpaut 2 poin dari Chelsea yang berada di posisi 4. Sementara itu, Brighton menempati tangga ke-7 dengan 46 poin, hanya 1 poin di belakang Man City dan Newcastle. Brighton bukan lawan yang bisa diremehkan oleh Man City. Pada pekan ke-11 lalu, Man City juga sudah tumbang di kandang Brighton. Man City kalah 1-2. Namun, Man City masih punya satu rekor yang bagus melawan Brighton. Man City belum pernah gagal memenangi laga-laga kandangnya kontra Brighton di Premier League, yakni 7 kemenangan dalam 7 pertemuan di Etihad Stadium. Prediksi starting 11 Manchester City: Ederson, Gvardiol, Diaz, Husanov, Nunes, Gonzalez, Doku, Foden, Silva, Savinho, Haaland. Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies.